Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan terhadap seluruh keluarga Rumah Sakit Islam Namira yang telah meluangkan waktu untuk sejenak menyaksikan video sosialisasi kode etik Rumah Sakit Syariah di Rumah Sakit Islam Namira. Kode etik Rumah Sakit Syariah ini disadur dari Mukisi nomor 02-MKS-Romawi 2-2017. Mengapa kode etik Rumah Sakit Syariah itu penting? Karena dengan kode etik ini muncullah regulasi, muncullah pakem-pakem, muncullah batasan tata cara bagaimana kita menerapkan etika yang seharusnya dilakukan di Rumah Sakit Syariah dalam perannya melayani pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kode etik Rumah Sakit Syariah ini ada 6 bab. Mari kita mulai dari bab pertama. Bab 1 yaitu mengenai kewajiban umum Rumah Sakit Syariah. Pasal 1 disebutkan bahwa Rumah Sakit Syariah wajib mentaati kode etik Rumah Sakit Indonesia dan kode etik Rumah Sakit Syariah Indonesia, serta seluruh peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit di Indonesia. Dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian di pasal 2, Rumah Sakit Syariah wajib berusaha menerapkan nilai-nilai sidik yang mana menjadi salah satu dari sifat wajib Rasulullah SAW, sidik. Artinya benar dan jujur. Bahwa rumah sakit harus mempunyai visi, misi, pengelolaan maupun pelayanan yang benar dan jujur, serta harus sejalan dengan maqasid al-syariah al-islamiyah. Di surat Az-Zumar ayat 33 disebutkan artinya, dan orang yang membawa kebenaran Nabi Muhammad SAW dan membenarkannya, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian di pasal ketiga, Rumah Sakit Syariah wajib menerapkan nilai-nilai amanah, yaitu dapat dipercaya dengan mengutamakan pelayanan yang bermutu, yang berkualitas, aman tentunya, baik bagi pasien, baik tenaga kesehatan yang terlibat secara langsung, baik para pengelolanya ataupun lingkungan di sekitar rumah sakit. Serta harus memuaskan secara berkesinambungan sesuai dengan penerapan nilai-nilai Islam yang diterapkan sebagai hasil dari pengamalan rukun Islam. Di pasal keempat, Rumah Sakit Syariah wajib berusaha menerapkan nilai-nilai yang fatonah atau cerdas, bahwa seluruh pengelola maupun pelayanan di rumah sakit harus mengikuti perkembangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir, baik secara medik maupun secara non-medik. Kemudian pada pasal kelima, Rumah Sakit Syariah wajib berusaha menerapkan nilai-nilai tabligh, tepat sasaran, dan komunikatif. Jadi rumah sakit bertanggung jawab terhadap strategi untuk melaksanakan visi misinya, terselenggaranya pendidikan bagi pasien dan keluarga pasien
serta sebagai sarana dakwah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Kemudian pada bab kedua, mengenai kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat dan lingkungan. Pasal ke-6, rumah sakit syariah wajib berusaha membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sekitarnya sebagai bagian dari dakwah bilhal. Kemudian pada pasal ke-7, dalam menjalankan operasionalnya, rumah sakit syariah juga bertanggung jawab terhadap mutu di sekitarnya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita menuju pada bab 3, bagaimana kewajiban rumah sakit terhadap pasien. Dalam pasal 8, rumah sakit syariah wajib berusaha mengelola dan melayani pasien dengan cara-cara yang halal, menjaga auratnya, dan membantu pasien dalam menunaikan kewajiban ibadahnya. Ini sebagai wujud dari rumah sakit syariah memelihara agama. Hifz al-Din. Dalam surat An-Nahl ayat 114, maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Ali karamallahu wajhah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau menampakkan pahamu dan jangan pula engkau melihat paha yang hidup dan orang yang mati. Kemudian tentang menunaikan ibadah wajib bagi pasien, maka menurut kaidah ushul fikih, tidak akan sempurna suatu kewajiban tertunaikan kecuali harus ada satu perkara. Maka keberadaan suatu perkara itu juga menjadi wajib. Pada pasal ke-9, rumah sakit syariah wajib memberikan pelayanan pengobatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir, memberikan informasi yang adekuat tentang penyakit pasien, dan rencana penata laksanaannya sebagai langkah rumah sakit syariah dalam memelihara akal, hifz al-akal. Kemudian pada pasal 10, rumah sakit syariah wajib berusaha memuliakan harkat martabat pasien dengan pendekatan biopsikospiritual, mengindahkan hak-haknya, dan tentu saja selalu meminta persetujuan setiap akan melakukan tindakan. Ini sebagai wujud rumah sakit syariah memelihara jiwa, hifz al-nafs. Kemudian pada pasal ke-11, rumah sakit syariah wajib menghormati, menyelenggarakan pengelolaan pelayanan maternal, perinatal sesuai prinsip-prinsip syariah. Sebagian rumah sakit syariah mewujudkan memelihara keturunan atau hifz al-nasl. Dan pada pasal 12, rumah sakit syariah wajib berusaha menyesuaikan kebijakan pengelolaannya berdasarkan keterjangkauan keuangan oleh masyarakat. Dan tentunya pengelolaan keuangan di dalam rumah sakit syariah wajib dilakukan sesuai dengan kaidah syariah sebagai wujud dari rumah sakit syariah memelihara harta dan kehormatan. Hifz al-mal wa al-ird. Kita menuju pada bab 4, bagaimana kewajiban rumah sakit terhadap pimpinan, staf, dan karyawannya. Di pasal 13, rumah sakit syariah wajib berusaha membina pimpinan, staf, dan karyawannya dengan nilai-nilai Islam. Jadi pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka.
Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya dan bertanggung jawab atasnya. Seorang budak adalah penjaga bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Kemudian pada pasal 14, rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin bahwa pimpinan, staf, dan karyawannya untuk selalu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya masing-masing. Pada pasal 15, rumah sakit syariah wajib berusaha menjamin terciptanya jamaah ukhuwah Islamiyah antara pimpinan, staf, dan karyawannya. Pada pasal ke-16, tentunya rumah sakit syariah juga wajib berusaha untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pimpinan, staf, dan karyawannya. Kita menuju ke bab 5, bagaimana hubungan rumah sakit dengan lembaga-lembaga terkait. Pada pasal 17, dijelaskan bahwa rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara hubungan yang baik dengan pemilik, dengan prinsip saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dalam surat Al-Ashr ayat 3, yang artinya, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Dalam pasal 18, rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara hubungan yang baik dengan bidang-bidang di eksternal rumah sakit, baik Majelis Ulama Indonesia, instansi pemerintah, maupun instansi swasta yang mungkin sama-sama bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian di pasal 19, rumah sakit syariah wajib berusaha memelihara hubungan yang baik antar rumah sakit dengan prinsip berlomba-lomba dalam kebaikan atau berfastabiqul khairat. Pada pasal 20, rumah sakit syariah wajib berusaha menjadi sarana tempat pendidikan tenaga kesehatan dan kedokteran. Dan pada bab terakhir, bab 6, pasal 21, rumah sakit syariah wajib berusaha melakukan promosi pemasaran dengan menampilkan pelayanan yang bermutu, aman, dan memuaskan melalui cara-cara yang akhlakul karimah, dan promosi kesehatan ini tentunya dengan tujuan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian, akan tetapi kalian bisa menarik mereka dengan wajah berseri dan akhlak yang mulia. Baik, sekian sosialisasi mengenai kode etik rumah sakit syariah di Rumah Sakit Islam Namira. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.